Shalom Tuhan, kita jumpa pada malam yang kelima di dalam mengingat dan merenungkan kembali minggu-minggu sengsara Yesus. Via Dolorosa adalah sebuah tema umum yang saya pakai untuk sepanjang satu minggu ini coba merenung tentang jalan penderitaan Yesus. Baiklah, saya percaya saudara telah mempersiapkan dirimu, yaitu hatimu telah terbuka untuk firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengar sebuah pujian yang memuliakan Tuhan. Kiranya lewat pujian tersebut, saudara pasti diberkati. Haleluya. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bisa menikmati kebenaran firman. Terpuji Engkau Bapa, jamahan-Mu di atas setiap pribadi kami. Oleh Allah Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap pribadi yang dapat mengikuti renungan malam ini. Terpuji Engkau Tuhan Yesus yang menaungi kami, sehingga sungguh kami diberkati
dan kami menemukan rema firman malam ini. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur dan kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan di malam yang kelima ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita segera akan mendengar pembacaan Alkitab yang saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Hanya ada 2 ayat yang kita akan baca dan dengar firman Tuhan malam ini. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Jikalau kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, maka kita dapati di dalam catatan sejarah, Claudia adalah istri dari Pontius Pilatus. Pernah mengatakan buat suami, "Jangan lakukan apa-apa kepada orang itu," yaitu Yesus, karena dia orang benar. Sebab semalam di dalam mimpi, Claudia itu sangat tersiksa. Dan dia beritahukan kepada suami, jangan melakukan apa-apa kepada Yesus. Dan saya jumpa di dalam keputusan pengadilan Romawi, kalau kita simak dengan sebaiknya, pada akhirnya Yesus itu disalib. Namun yang menarik perhatian saya, pada saat Yesus dikenakan mahkota duri, berjubah ungu, dan ditampilkanlah Yesus kepada massa Yahudi pada waktu itu. Lalu Pilatus katakan, "Lihatlah manusia." Di dalam bahasa Latin disebut esse homo. Lihatlah manusia. Saya berpikir, mengapa dia harus tunjukkan kepada massa Yahudi yang dipimpin oleh imam besar pada waktu itu, supaya mereka memperhatikan Yesus yang telah dia siksa. Padahal dia katakan sebelumnya bahwa dia tidak dapati kesalahan apapun pada Yesus. Lalu mengapa Yesus disiksa? Dan kemudian mengapa dia harus tunjukkan kepada massa Yahudi waktu itu, "Lihatlah manusia." Saya melihat secara rohani bahwa sebenarnya bukan Yesus yang dia sedang tunjukkan, tetapi dirinya dan keputusannya sedang dia tunjukkan kepada massa Yahudi waktu itu, dengan mengatakan, "Lihatlah manusia itu." Pilatus mewakili kita semua sebagai orang yang berdosa, untuk menyadari sungguh tentang perjalanan kehidupan yang sifatnya sementara di planet bumi ini. Dan untuk itu saya dapati beberapa kebenaran yang perlu kita simak dengan baik di malam yang kelima ini. Yaitu waktu Pilatus katakan, "Lihatlah manusia." Dia sebenarnya mewakili semua kita untuk memberitahukan bahwa oleh karena dosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan. Kita kehilangan kemuliaan.
Dan kita dapati apa yang ditulis di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Dengan sangat jelas dikatakan buat kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang pertama itu hilang dari Adam dan Hawa ketika mereka ada di taman itu. Saat mereka tidak taat kepada perintah Allah dan firman, mereka mengambil buah pengetahuan baik dan jahat dan memakan. Dan waktu itu juga mereka dapati diri mereka telanjang. Telanjang. Sepertinya jubah kemuliaan itu telah diangkat waktu mereka melakukan dosa. Karena ketidaktaatan kepada perintah. Dan saat itu juga mereka lari menyembunyikan diri. Mereka malu menghadap Allah. Lalu mereka mengambil daun ara dan menyematkannya menjadi cawan. Dan mereka berpikir ini sudah baik untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi itu bukan yang terbaik menurut Allah. Pagi itu Allah berjalan dalam taman Eden. Dan dia memanggil Adam, di mana? Akhirnya Adam katakan, aku malu sebab aku telanjang. Dia katakan, siapa yang memberitahukan engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon buah yang aku larang itu? Dan akhirnya Adam harus akui, tapi Adam katakan, perempuan yang engkau tempatkan di sisi dia. Dan kemudian Allah bertanya kepada Hawa, dan Hawa bilang, ular itu. Jadi saling mempersatu. Dosa melahirkan kutuk dan membawa setiap kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa yang harus Tuhan lakukan di tengah kondisi demikian? Karena jelas daun ara yang disematkan menjadi cawan itu tidak layak. Allah mengambil pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Dan saya dapat mereka diberi kelayakan. Sebenarnya kalau kita lihat pakaian dari kulit binatang, ini mengacu kepada domba. Domba yang disembeli dan kulit domba itu diambil dan dibuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Domba yang disembeli itu mengacu kepada hukum perjanjian baru, yaitu Yesus anak domba Allah yang akan mati di bukit Golgota, tersalib di sana. Oleh dialah ketelanjangan kita secara rohani ditutupi, sehingga kita dapat menghadap Allah tanpa ada rasa tuduhan apapun. Jadi amatlah penting jikalau kita perhatikan dengan baik bahwa dengan pengorbanan Yesus di Kalvari, di atas salib itu, sungguh kita dilayaki untuk memiliki jubah kebenaran itu. Firman Allah katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Di dalam dia. Sekali lagi saya perlu tekankan, jangan hanya kita hidup di dalam gereja, tapi kita tidak tinggal di dalam Yesus. Sebab ada banyak orang hidup secara bergereja,
Tapi mereka sedang kehilangan kemuliaan Allah karena mereka tidak ada di dalam Yesus. Mereka coba membangun hubungan dengan Dia dengan melakukan hal-hal yang menurut ukuran mereka itu baik. Ya, saya tidak ke gereja, tidak ada masalah. Yang jelas saya memberi persembahan, persepuluhan saya. Ya, saya lakukan yang baik. Apakah itu sudah cukup untuk saya bisa tiba di sorga? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-64, tepatnya pada ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian sesat, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ini alinea yang mengatakan buat saya dan saudara dari kebenaran firman ini dikatakan begini, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Berarti kami tidak layak. Kain kotor tidak mungkin kami dapat jadikan jubah untuk bisa duduk nanti di dalam pesta perkawinan anak domba Allah di sorga. Itu tidak mungkin. Kami perlu mendapatkan jubah kebenaran dari Dia lewat pengorbanannya di salib. Dan darah itulah yang membasuh kami bersih. Sehingga kami memiliki jubah kemuliaan yang pernah hilang dulu di Taman Eden itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yesus adalah Adam yang kedua. Di dalam kitab Korintus mencatat, Dia berasal dari surga. Dialah yang membawa kita kembali ke dalam kemuliaan Allah Bapa itu. Jadi kita bersyukur, Dia sungguh sangat baik. Dengan penunjukan Gubernur Romawi Pontius Pilatus kepada Yesus dengan mengatakan kepada masa Yahudi waktu itu, lihatlah manusia itu. Sebenarnya Dia juga sedang mengungkapkan yang kedua, bahwa kita semua itu lemah. Jelas Pontius Pilatus lemah di dalam keputusan. Dia tahu Yesus tidak buat kesalahan apapun. Bahkan sudah diyakini oleh Raja wilayah Galilea, Herodes. Tetapi mengapa dia masih menyetujui permintaan dan desakan imam besar dan masa Yahudi pada waktu itu? Salibkanlah Dia. Dan Yesus harus menerima putusan dari kursi Litostrotos, kursi pengadilan Roma, yang memiliki kuasa di sana adalah Pontius Pilatus. Yesus harus disalib. Saya lihat yang kedua ini. Setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah, muncul kelemahan. Kelemahan yaitu ingin menyenangkan. Pontius Pilatus adalah salah satu. Waktu dia tunjuk, lihatlah manusia itu. Dia sedang menunjuk secara tidak langsung, lihatlah kelemahan saya. Saya memberi keputusan dan dia sudah disesah. Dia dikenakan mahkota duri. Dan dia dipermalukan dengan mengenakan jubah ungu. Lihat, itu kelemahan saya. Karena saya ingin menyenangkan. Berapa banyak di antara kita yang dalam jalan iman kita ingin menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Jikalau saudara berada dalam kondisi ini, maka ketahuilah saudara sedang berada pada kelemahan manusiawi yang kehilangan kemuliaan Allah, yaitu kehilangan pembasuhan oleh darah anak domba Allah itu. Paulus pernah merasakan apa
yang dia rasakan dan dia katakan kepada jemaat di Roma. Dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lalu dikatakan lagi, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jangan sampai kita orang beribadah, orang yang bergereja, tetapi ternyata kita melangkah menuju ke ibadah, kita menuju ke gereja, dosa sedang diam di dalam kita. Dosa sedang menguasai kita. Dan kita sedang ada pada postur manusia lama. Kita dapat menyanyi pujian, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Tapi kita tidak pernah mengalami ciptaan baru. Karena hati kita tertutup buat Dia. Kita lebih cenderung hidup untuk kepentingan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, dan menyenangkan sesama, bukan Tuhan. Mari kita tinggalkan cara-cara yang melemahkan kita untuk bisa menghampiri Allah dan berdoa, dan memastikan bahwa doa kita didengar oleh Allah. Mari kita tinggalkan cara itu. Kembali buat Dia, saudara. Sebab dengan kematian Yesus di kayu salib, darahnya tercurah. Darah perjanjian itulah yang membawa kita ke dalam kebenaran Allah, sehingga kita dapat mengatasi semua yang telah hilang dari hidup kita waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan mewariskan itu kepada semua anak cucu. Hilang kemuliaan Allah. Waktu kita terima Yesus, kemuliaan Allah kita miliki kembali. Dan itu akan menolong kita mengatasi semua kelemahan manusia daging kita, sehingga kita dapat hidup menyenangkan Bapa di surga. Ini sesuatu yang sangat baik. Mari kita coba renungkan di dalam malam renungan firman minggu-minggu sengsara Yesus. Doa saya kiranya Tuhan tolong saudara dengan penunjukan Pontius Pilatus kepada Yesus dengan berkata, lihat manusia itu. Cukup jelas membuka fenomena rohani supaya kita tahu bahwa kita semua punya kelemahan. Kita perlu mencari Dia supaya kita diselamatkan. Kiranya Tuhan tolong kita dalam pergumulan global menghadapi bencana global pandemik corona ini, supaya kita memiliki kekuatan yang baru setiap hari. Dan saya percaya tangan Tuhan ada di atas setiap orang yang percaya. Perlindungannya begitu pasti, sehingga saudara dibawa dalam sukacitanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan saya mau mengajak kita berdoa pada saat ini. Mari kita akan datang buat Dia. Hatimu terbuka buat Dia. Panggil Dia, saudara. Dia dengar doamu yang berseru memanggil namanya. Memohon pengampunan, memohon pertolongan, memohon kesembuhan, memohon perlindungan, memohon berkat. Saya yakin Tuhan dengar doa saudara. Asal saudara panggil Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Oke, mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap pribadi yang telah mendengar renungan firman malam ini. Dan Engkau jamah mereka dengan pertolongan-Mu Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Mereka menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Menghadapi bencana global ini. Di mana pandemi corona ini sedang merajalela, merebak. Hamba percaya tangan Tuhan tetap nyata di atas umat-Mu. Sehingga umat-Mu bersuka cita. Karena Engkau yang melindungi mereka. Engkau Allah yang maha kuasa. Ketika penghakiman Allah berjalan di tengah
bumi ini. Hamba percaya umat yang percaya kepadamu, milikmu yang telah ditebus oleh darah Yesus, sungguh mendapatkan perlindungan. Tuhan jamah, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Berkati mereka untuk masa depan mereka. Semua yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, di mana anak-anak-Mu semua diberkati. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa darah Yesus sucikan setiap pribadi. Dan oleh bilur-bilur Yesus, umat-Mu sudah dipulihkan dan disembuhkan. Terpuji Engkau Bapa yang telah memberkati kami di dalam malam yang kelima dalam renungan malam dari kebenaran firman Tuhan ini. Demi nama Yesus, hamba berdoa Ambon, kota Ambon, pulau Ambon dilindungi dan dibasuh oleh darah Yesus. Dan darah Yesus menaungi Maluku dan juga membasuh Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong pemerintah Tuhan, tolong semua masyarakat, lindungi Tuhan sehingga tidak lagi berjatuhan korban karena virus corona ini, tapi mereka kembali dipulihkan dan setiap jiwa yang mencari Engkau pasti berjumpa dengan Engkau, juru selamat dunia itu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Hamba berdoa dan memberkati semua pribadi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Senang nanti menjumpai saudara pada malam yang ke-6. Dan doa saya, Tuhan memberkatimu. Shalom.